Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Abdul Rahman. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Nah, kemarin ada pertanyaan, Pak, bagaimana membuat daftar isi otomatis tapi ada angka Romawi, kemudian dilanjutkan dengan angka yang biasa gitu ya. Oke, nah yang perlu kita siapkan adalah yang pertama kita siapkan dulu nanti heading ya nanti. Kita buatkan heading dulu seperti ini. Ini dicatat dulu, kita buat heading dulu. Heading ini adalah nanti yang kita jadikan yang muncul pada daftar isi, namanya heading. Kemudian yang kedua, kita siapkan dulu page-nya, halamannya. Halamannya ada berapa aja ya page. Misalnya page itu yang pertama kata pengantar, cover dulu ya, cover dulu. Kemudian kata pengantar. Kemudian ada daftar isi, ya kan? Daftar isi, kemudian daftar gambar, kemudian daftar tabel. Kemudian ada bab 1 pendahuluan, bab 2 apa? Bab 2 itu literatur review. Kemudian bab 3 itu ada rancangan. Bab 4 ada hasil dan implementasi. Bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Kemudian yang terakhir itu nggak ada bab, kita langsung daftar pustaka. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana Pak cara membuat heading? Nah, ini yang perlu. Langsung saja ya, kita langsung fokus ke yang heading ini. Nah, heading ini kita buat, nah ini, kita patokannya di sini, style paragrafnya ya. Nah, kebetulan di sini munculnya cuman ada yang heading 2. Nah, ini kita tampilkan dulu. Jadi, kita tampilkan dulu heading satunya dengan cara seperti apa. Ini kita klik, kemudian kita cari heading di atas. Nah, ini heading. Nah, ini ada heading ya. Karena nggak ada, kita tampilkan ke galeri. Ya, sudah muncul ya. Nah, kalau sudah muncul, ini muncul heading. Kita close. Nah, seperti itu cara buat heading ya. Nah, kalau di sini kan kita yang pertama itu kan heading itu halaman pertama pasti cover ya. Cover. Nah, tapi cover ini kita nggak perlu kasih heading karena nanti muncul di daftar isi pasti tulisan cover gitu ya. Kita normalin aja. Kita normal, kita patokannya oh ini sebagai cover gitu. Nah, yang page-nya ini, nah kan cover ini sebagian dari page ya. Nah, ini kan tadi kita sudah selesaikan di cover. Nah, yang lain kita hapus dulu. Nah, ini kita buat normal dulu aja. Nah, ini kan di kata pengantar ya. Kata pengantar kita jadikan heading aja langsung. Nah, kata pengantar ini ya. Nah, ini kata pengantar ini karena dia masih jadi satu sama cover, jadi kita pindahkan dia ke bawah dengan cara break, kemudian kita pilih page. Nah, page ini nanti tugasnya adalah kalau kita pilih ini dia angkanya continue. 1, 2, 3, 4, 5 ini kita nggak perlu ubah lagi, jadi otomatis. Nah, ini udah kata pengantar. Kemudian daftar isi ya. Daftar isi juga kita buatkan heading juga. Nah, kemudian heading ya. Kita pindahkan lagi. Kita ke page lagi. Nah, tadi saya lupa menjelaskan sebentar. Heading ini kan nanti ini sudah rapi ya, udah rata tengah. Kemudian ini tulisannya fontnya 14. Nah, ini kita edit dulu. Ini kita sesuaikan dengan template. Caranya seperti apa? Kita klik kanan, modify. Nah, ini kita ganti dulu, jangan 14 tapi 12 ya. 12 warnanya ini hitam ya. Dan formatnya juga kita bisa edit. Ini seperti ini. Ini 12, jadi tampilannya seperti ini. Kalau mau bagus, biasanya ini saya buat double.
Kalau terus kemudian ini kita otomatis, nah ini boleh diklik, ini nggak perlu. Nah seperti ini aja, baru kita oke. Itu ya ngeditnya ya, jadi jangan lupa heading, di heading. Nah kita oke. Nah seperti ini ya, ini daftar isi. Nah ini udah otomatis dia. Kemudian kita ganti daftar gambar, kita jadikan heading. Jangan lupa kita breaks, kemudian kita leave text. Sama ini juga kita buat heading. Kita break dulu aja biar enak. Dan gini. Kemudian ganti jadi heading 1. Jadi ini. Nah, karena ini sudah berbeda, tabelnya. Bab 1 ini kan mulai dari angka biasa. Nanti kan ke depannya ini kita akan buatkan Romawi di sini. Nah, untuk yang bab 1 ini kita ganti jadi angka biasa nantinya. Jadi kita buat di sini next page. Nah, next page seperti ini. Ini juga sama. Nah, untuk next page ini menandakan bahwa kita akan pindah ke section baru ya, section baru. Section itu wilayah baru lah istilahnya itu. Nah, ini karena kita tadi sudah dibuat ini kan udah next page-nya ya. Nah, ini kita buat aja jadi ya, jadi biar dia berurutan. Biar continue. Pak, gimana kalau misalnya saya buat next page semua? Ya nggak masalah, tapi nanti satu-satu kamu. Angkanya akan kita rubahnya manual nanti ke depan kalau sampai next page semua. Nah, ini kemudian kita ganti. Awal-awal memang seperti ini ya, kita buat dulu per sub babnya. Jadi nanti sisanya otomatis pasti. Nah, ini kita heading, jangan lupa. Kemudian layout. Ini enaknya gini aja biar cepet ya. Kita headingkan dulu semua. Nah, kayak gini nih. Baru kita layout. Nah, seperti ini enak nih. Ini juga. Nah, kemudian ini juga. Oke ya, pas jadi ya. Nah, ini biasanya sih ini jangan di enter ya. Kalau di enter jadi 2 nanti, jangan di enter. Jadi dibuat shift. Jadi ini. Untuk melihat daftar isi ini sebenarnya kita bisa memanfaatkan fitur ini, fitur navigation pane. Nah, ini nah. Ini navigasi mempermudah kita sebenarnya daftar pustaka. Nah, ini kalau kita enter dia akan jadi 2 seperti itu turun. Makanya kita klik shift enter. Nah, ini juga sama. Hasil kita shift enter. Ini juga sama. Rancangan, ini shift enter. Ini juga literatur review, kita shift enter. Pendahuluan, kita shift enter. Nah, ini data tabel nggak usah. Ini udah semua. Nah, kita langsung saja. Ini kan daftar isi tadi. Nah, ini jangan lupa ini daftar isinya, kita enter aja, kita delete. Nah, ingat ini kan masih heading ya. Ini kan masih heading. Heading itu tandanya masih ada tanda panah seperti ini. Maka kita buat normal dulu. Nah, setelah ini baru kita masukkan daftar isi otomatisnya. Kita lihat ya. Kita cek. Kita masukkan dulu daftar isinya sebentar. Nah, ini ya table of content-nya. Jangan pilih salah satu ini, tapi langsung aja custom table. Kemudian kita klik modify. Kemudian ini heading 1, ini heading 2, ini heading 3, heading 4 gitu ya. Jadi nanti kalau kalian mau pakai yang heading 2, nah biasanya sih kalau heading 1 itu yang bab 1 tadi tuh bab subbab itu kan heading. Nanti kalau ada poin A, B, C, D, nah itu kita pakainya namanya heading 2, heading 2. Nah, ini kita modify dulu. Ya, ini kita buat Times New Roman. Ya, terus kemudian ini 12. Kalau mau di bold nggak apa-apa, nggak di bold juga nggak masalah. Ini warnanya
hitam, kemudian ini jaraknya kanan kiri, ini spasinya 2. Mau terserah, mau spasi berapapun boleh, sesuai dengan ketentuan. Ini samakan, kalau mau 55, kalau enak sih otomatis saja ya, otomatis itu lebih enak. Ini kita klik ya, kita langsung oke saja, kemudian oke, baru kita klik oke, kita oke. Nah, seperti ini ya. Ini angkanya nggak mungkin meleset, nggak mungkin salah. Nah, ini dia otomatis langsung seperti ini. Nah, tapi kan kita harus nambahin angka Romawi tadi kan. Nah, jadi tadi angka Romawi kan pasti sampai di daftar tabel. Nah, daftar tabel itu angka Romawi. Dan sekarang di sini ini pasti dia sudah jadi angka numerik, sorry. Ini udah angka numerik. Sorry, ini di bab 1 ya, bab 1. Ini kalau dia naik seperti ini nggak apa-apa, kita next seperti ini aja. Di sini kita literatur review, kita next yang pakai ini. Ya, seperti itu, bab 1. Nah, di bab 1 ini kita langsung tambahkan. Kita masukkan angka semua ya, kita nggak cuma cukup ini aja. Kita siapkan semuanya, kita number di sini nggak apa-apa. Ya, enak di reference aja. Sorry, oh tetap di home tadi bisa. Oh, di insert ya. Di insert, kemudian kita klik page number, kemudian kalian pilih bottom of page ya, pilih yang tengah. Nah, ini otomatis semuanya. Jadi pas pada bagian bab 1 dia nomor 5. Jadi ini 6. Nah, di sini ini kita klik different different ya, ini menandakan bahwasanya ini berbeda dengan halaman yang ini. Nah, gitu ya. Nah, ini sekarang kita ganti aja dengan cara tadi, langsung aja lewat sini nggak apa-apa. Page numbernya, bottom of page, kemudian pilih yang tengah. Ini kan 6 ya. Nah, angka 6 ini kita ganti. Jadi kita klik angka 6-nya, kemudian klik kanan ya. Kita format page number. Nah, ini kita ganti angka biasa. Ini udah bener angka startnya. Kita mulai dari angka 1. Ya, angka 1. Pasti udah 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sudah sesuai angka. Ini benar. Nah, tinggal yang ini. Yang bagian yang... Nah, yang ini. Ini langsung saja ya, kita nggak usah bingung, langsung aja klik angka 5 ini, kemudian klik kanan, kita formatnya kita ganti, darinya angka, kemudian kita buat ini, Romawi ya, ini biarlah seperti ini, kita oke aja. Iya, ini covernya 1, I1, ini I2, I3 dan sebagainya, ya otomatis ya sudah. Ini langsung ke angka 1. Nah, daftar isi ini cukup. Ini kita ke daftar isi. Ini kita refresh. Kita update filenya. Kita klik update. Kemudian oke. Ya, sudah ya. Ada 2, 3, 4, 5. Karena cover tadi kita nggak tampilkan di dalam isi. Kita nggak tampilkan dalam isinya. Makanya ini nanti bisa kalian kosongin aja untuk cover, langsung kata pengantar dan sebagainya. Sesuai dengan instruksi dari masing-masing fakultas, prodi ya, prodi yang bertanggung jawab nanti. Nah, ini cukup ya, ini sudah selesai. Ini namanya pembuatan daftar isi otomatis. Angka yang ada dalam daftar isi ini tidak akan mungkin salah. Kalau manual sih bisa-bisa aja Pak, kalau seumpamanya cuma ada 10 lembar. Bayangkan kalau ada 100 lembar. Kita akan mencocokkan satu-satu, itu luar biasa banget. Jadi makanya ini ada fitur namanya daftar isi otomatis. Oke.
Mungkin cukup sekian dari Pak Rahman. Ketika ada pertanyaan silahkan japri atau bisa di grup atau nanti ketemu langsung di kampus hari Senin. Saya sudah di kampus lagi di Unbara. Ya, di kampus silahkan bisa langsung sharing sama saya di Prodi Informatika. Oke, saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.